teman-teman. Nah, itulah mengapa saya berani bilang, saya sebutkan bahwa apapun yang terjadi ataukah resesi secara global pun ya dalam tahun depan, teman-teman, sebuah negara berpikir keras bagaimana sistem transportasinya terus berjalan dengan baik. Karena apa? Karena jika sistem transportasinya itu macet ataukah ibaratnya flat saja, dia pasti ketinggalan jauh dari negara-negara yang lain ya. Karena sistem transportasi inilah, apakah itu barang ataukah penumpang, itu sangat berpengaruh pada sirkulasi perdagangan sebuah negara. Teman-teman nggak mungkin ya kalau misalnya jualan ya, jualan barang, misalnya jualan beras lah, jualan macam-macam ya, barang ataukah kebutuhan-kebutuhan barang yang bisa dijual secara retail dengan hanya memotonya kemudian mengirim fotonya, teman-teman, nggak mungkin kan, ya kan? Secanggih apapun HP yang teman-teman miliki, secanggih apapun digital teman-teman, ujung-ujungnya ya teman-teman untuk mengirimnya itu memakai jasa kurir. Nah, jasa kurir inilah ya jelas secara otomatis pakai transportasi. Nah, akan tetapi kalau sistem transportasi di luar itu sudah tidak memenuhi kapasitas, yang seharusnya ngirimin barang dalam 1 hari sudah nyampe, akan tapi molor bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ya secara otomatis bikin orang stres, teman-teman. Dan selain itu nggak cuma bikin orang stres, teman-teman, ya, ekonomi semakin tersendat ya secara otomatis, ya. Resesi global yang dampaknya hanya sekitar 20-30% aja, hanya gara-gara sistem transportasinya yang kurang upgrade, teman-teman, dia bisa berdampak hingga beberapa kali lipat, makin parah nih ya, teman-teman, masalah ekonomi di sebuah negara tersebut. Itulah mengapa ya saya berkali-kali bilang ke teman-teman ya, yang nanti kalau resesi gimana? Nanti kalau krisis bagaimana, Pak? Gitu. Apakah ini? Ya itu tadi ya teman-teman. Ketika sebuah ya perusahaan memberikan sebuah solusi, teman-teman, sekrisis apapun, tapi kalau kita itu sebagai jawaban dari sebuah masalah kita, ya ujung-ujungnya ya kita yang rame, teman-teman. Ya jelas itu akan sangat berdampak pada struktur atau instrumen-instrumen transportasi yang menyediakan, teman-teman ya, yang menyediakan sebuah layanan yang bagus tapi diikuti dengan harga yang sangat-sangat mahal. Seperti halnya contohnya Hyperloop ya, magnet levitation ya, kemudian yang struktur kereta cepat yang butuh ibaratnya pembiayaan yang mahal sekali, teman-teman. Ya, secara otomatis permintaan mereka akan turun. Tapi ini teman-teman, beda dengan transportasi kita. Mengapa? Transportasi kita itu bahkan bisa memangkas beberapa kali lipat ya, ya pembiayaan untuk pembangunan struktur transportasi di wilayah negara-negara. Nah, itulah yang membuat ya justru momen ini bisa menjadi batu loncatan atau bisa meraih ya golden moment ya bagi perusahaan kita untuk memasarkan transportasi kita berskala global seperti itu.